Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yaitu dinul Islam, agama tauhid adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak. Dan ketika kebenaran ini datang, maka wazahaqal batil, kebatilan pasti akan lenyap. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika al-haq, kebenaran, dinul Islam itu datang, maka kebatilan itu pasti akan lenyap. Karena cahaya kebenaran, cahaya tauhid ini tidak mungkin tergelapkan, tertutup oleh kebatilan. Jadi tidak mungkin kebatilan menutup daripada kebenaran. Ketika kebenaran datang, maka kebatilan itu pasti akan lenyap. Ini terjadi ketika atau ayat ini turun ketika baginda Rasulullah SAW melakukan Fathu Makkah, yaitu membebaskan kota Mekah. Maka Rasulullah SAW dengan tongkatnya memecahkan patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Kemudian turun ja'al haq wa zahaqal batil, bahwa ketika hak itu datang maka kebatilan itu pasti akan lenyap. Karenanya di dalam ayat yang lain juga disampaikan Allah Subhanahu wa taala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru, tidak akan orang kafir, baik kafir itu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau kafir dari ahlu kitab, min ahlil kitab wal musyrikin, dari golongan ahli kitab atau dari golongan musyrik. Mungfakina, mereka tidak akan tercerabut daripada keyakinan dulu, tidak akan bisa lenyap keyakinan mereka, pemahaman mereka tidak akan bisa merubah keyakinan mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai dengan datangnya kepada mereka al-bayyinah, yaitu kebenaran yang sangat jelas, al-haq, kebenaran yang cetot, kebenaran yang sangat tampak, sangat jelas, sehingga tidak bisa dibantahkan oleh apapun. Nah, inilah Al-Quranul Karim datang, diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW supaya memberikan bayyinah, memberikan argumentasi yang logikanya masuk akal, tidak bisa dibantahkan oleh apapun. Makanya kita hendaknya menjadi orang-orang yang menyampaikan al-bayyinah, kebenaran yang jelas, kebenaran yang tidak bisa dibantahkan dengan logika apapun. Contohnya misalnya kebenaran tauhid dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kalimatul haq, kalimat yang disifati sebagai kalimat kebenaran. Maka ketika datang kalimat ini, disampaikan dan diucapkan kalimat ini, maka secara otomatis itu berarti meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada kesyirikan lagi ketika orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalimat itu disifati sebagai kalimatun hak, kalimatun yang benar, yang kebenarannya absolut, lebih absolut dibandingkan dengan kebenaran 1 tambah 1 2. 1 tambah 1 2 saja ketika disampaikan itu kemudian membantah tentang ungkapan atau gambaran orang yang mengatakan bahwa 1 tambah 1 3, 1 tambah 1 4, 1 tambah 1 5 dan sebagainya. Maka kalau kebenaran ini sudah disampaikan 1 tambah 1 ya pasti 2. Begitulah kalimat tauhid. Ketika kalimat ini datang, maka tidak mungkin ada sesembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita berpegang teguh
kepada kalimatul tauhid, kalimatul haq, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang akhir hidupnya dengan membawa kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian bisa memegangi kalimat tauhid ini, kalimatul haq ini, sampai kita bawa di akhir hayat kita, sehingga bisa mengucapkan kalimat ini, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.